Hai hai hai, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membagikan pengalaman perjalanan darat yang cukup panjang tapi menarik, yaitu menempuh rute perjalanan darat dan laut Yogyakarta menuju Pulau Dewata, Bali bersama bus eksekutif PO Gunung Harta. Perjalanan ini ditempuh selama kurang lebih 17 jam perjalanan. Kira-kira berasa nggak ya? Well, mari kita bahas. Dari sini penumpang akan dijemput mobil elf untuk dibawa ke kantor bus Gunung Harta. Untuk opsi wilayah penjemputannya beragam ya. Kita bisa pilih sesuai yang dekat dengan keinginan kita. Hai hai hai, sekarang kita lagi mau menuju ke tempat terminal busnya kali ya. Tempat kita naik busnya yaitu di daerah mana Pak ini kita nanti kalau naik bus? Di Ketandan di garasinya. Di mana? Ketandan, Jalan Ring Road Timur nomor 9. Oh, di Jalan Ring Road Timur nomor 9. Jadi kita naik busnya tuh dari situ. Nah, kalau misalnya jemput di titik jemput penumpang tuh katanya pakai mobil ini. Karena ada beberapa titik yang nggak membolehkan untuk kayak mobil bus masuk. Dari sini sampai Ring Road tuh sekitar 20 menitan. Nah, tiketnya tuh aku beli di Ota seharga kurang lebih 400-an, tapi kalian juga bisa beli langsung di websitenya dan juga di aplikasi. Di bulan April ini sebenarnya kalau misalnya beli di website tuh kemarin aku cek ada promo diskon. Jadi mungkin kalian bisa pantengin Instagramnya, kadang-kadang ada diskon juga sih. Alasannya ini jadi alternatif karena sekarang kan tiket pesawat tuh mahal banget ya. Sebenarnya naik bus juga menjadi alternatif yang oke banget sih kalau misalnya kita mau traveling tapi dengan budget yang worth it, yang terjangkau lah ya. Kalau durasi perjalanannya sendiri dari Yogyakarta ke Bali itu sekitar 17-an jam. Tapi itu juga sama dengan beberapa kali berhentian untuk makan dan nyebrang juga dari Ketapang ke Gilimanuk. Oke, seru ya. Sekarang kita sampai di kantor PO Gunung Harta. Tadi saya dapat info kalau busnya lagi perjalanan jemput penumpang lain. Jadi kayaknya dia lagi jemput penumpang di terminal mana gitu. Untuk area tunggu di kantor ini termasuk nyaman, adem, dan kita juga disediakan minuman untuk penumpang. Nah, tuh busnya udah datang tuh. Pertama-tama kita drop dulu koper di bagasi bawah. Abis itu kita tunjukin voucher tiket ke petugas. Untuk area depan, di sebelah kursi driver ini ada kursi khusus untuk penumpang yang pengen merokok. Bis yang kita naikin ini jenisnya suite combo. Jadi untuk area depannya itu dia kursi eksekutif. Di bangkunya udah disediain selimut, bantal kecil, terus di kursi juga disediain colokan listrik. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya HP-nya itu lowbat. Untuk kursi eksekutifnya itu bangkunya 2 di kiri dan 1 di sebelah kanan. Di bagian belakang itu khusus untuk kursi sleeper. Jadi dalam satu bus ada 2 jenis kursi yang dijual. FYI, bus Gunung Harta ini nggak cuma melayani rute Jogja-Bali, tapi ada juga rute lain kayak Jakarta-Bali, Magelang-Bali, Semarang-Bali. Jadi kalian bisa cek di websitenya ya. Nah, kalau dari Jakarta, kenalan aku yang udah cobain bus ini tuh bilang dia dapat makan 3 kali dengan biaya 600-an ribu. Nah, gimana dengan bus Jogja-Bali ini? Dapat berapa kali makan? Pantengin sampai habis. Kalau misalnya kita haus, di tengah itu ada dispenser dan kita bisa bikin kopi, juga bisa minum, dan juga ada toilet nih di tengah-tengahnya. Toiletnya sendiri cukup bersih dan kita cuma bisa pakai toilet ini pas busnya jalan. Kalau berhenti kita nggak boleh pakai. Sekarang kita unboxing snack yang tadi dibagiin sama petugasnya.
Isinya ada air mineral, soft drink, biskuit, roti, dan lain-lain. BTW yang brand yang mau dipromosiin, yang produknya mau dipromosiin, ayo deh sini kita bisa kerja sama ya. Yuk 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 yuk. Yuk. Nah, ini selimutnya tebal dan lembut. Dan ternyata selimut itu bermanfaat banget karena nantinya akan sedingin itu. Dan bangku aku itu kan di nomor 1, yaitu bangku yang paling depan. Jadi di depanku itu ada kaca pembatas antara area penumpang dan driver. Plusnya duduk di sini itu area kakinya itu sedikit lebih lega. Nah, untuk bagian kakinya juga itu bisa dinaikin dan diturunin. Jadi bisa kita atur senyamannya posisi tidur kita. Sedangkan untuk area kursi sleeper, dia itu modelnya tingkat atas bawah. Sama kayak model sleeper bus waktu aku ke Vietnam. Untuk harganya eksekutif itu 400 ribuan, untuk kursi yang sleeper 600 ribuan. Sekarang kita singgah deh makan siang. Saat ini jam 1:30 siang, jadi termasuk telat makan siangnya. Nah, buat yang nggak kuat nahan lapar, kalian wajib bawa makanan kalian sendiri, oke? Lanjut. Jadi di sini kita dapat voucher makan. Kita bisa makan menu prasmanan di sini. Menunya beragam. Tadi penjaga makan bilang untuk lauk utamanya tuh 1 dan sayurnya bebas. Terus kita juga bakal dapat minum es teh manis. Aku sendiri pilih menu lauk ayam garang asem. Selamat makan. Rasanya enak, bumbunya pedas asamnya terasa, cocok lah di lidah. Nah, kita tuh di sini kira-kira 30 menitan. Dan lanjut perjalanan. Sekarang udah jam setengah 11 malam. Ternyata kita udah di pelabuhan Ketapang dan kita tuh nggak berhenti-berhenti buat makan malam. Kalian wajib beli makan bungkus di rest area yang tadi tuh buat bekal di jalan. Tapi lagi nih, di waktu mau nyebrang ini ke Bali, kita tuh dikasih pop mie. Untuk secara waktunya, timingnya pas, jadi kita nggak nunggu lama dari bus datang ke pelabuhan, masuk ke kapal, dan nggak lama busnya berangkat. Ya, sekarang kita turun bus dan kita menuju ke ruang penumpang. Ternyata, kapal feri yang kita naikin ini tuh kapal ferinya PT DLU. Jadi masih satu perusahaan sama kapal Dharma Kartika 7 yang aku review kemarin. Di deck ini ada area kafetaria, jadi kita bisa jajan deh di sini. Lanjut, kita ke lantai atasnya. Di sini tuh selain ada ruang tunggu penumpang, juga ada area rebahan dan juga ruang laktasi. Nah, di dalam ruang laktasinya tuh ada dispenser. Kalau kita keluar dari ruangan ini, di sini ada area merokok. Jadi emang area merokoknya di outdoor. Terus kalau kita ke atas lagi, dek paling atas itu banyak area duduk-duduk penumpang, santai. Well, karena kita belum makan malam, sekarang aku
aku makan dulu. Durasi nyebrangnya itu sekitar hampir 1 jaman kurang lebihnya. Jadi berarti naik bus ini dapat 1 kali makan berat dan sama 1 kali pom. Sekarang udah mau nyampe di pelabuhan Gilimanuk. Berarti kita udah masuk ke jam 1 karena kan cepet 1 jam. Perjalanan dari Gilimanuk ke kota Denpasar itu kira-kira 4 jaman. Menurut aku, bus ini rekomen banget kalau misalnya kita mau cobain alternatif menuju Bali. BTW, please subscribe biar sampai 1000 subscribe, biar channel ini bisa berkembang. Nah, di Bali sendiri, aku tuh turunnya di Jalan Cokro Aminoto. Ini tuh pemberhentian terakhir bus ini yang juga merupakan kantor garasinya PO Gunung Harta. Akhirnya kita sampai deh. Kita sampai di pemberhentian terakhir ini di jam 4:30 WITA. Nah, area di sini tuh deket banget Terminal Ubung. Harusnya tuh kita sampai jam 3, tapi karena mungkin banyak berhenti juga kan nurunin penumpang jadi jam. Makasih yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.